Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Nur Fitriani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Ampel, Surabaya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas konsep ibadah bersama dosen kita yaitu Bapak Imam Maksum selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, jadi izinkan saya untuk kali ini menemani teman-teman semuanya untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep ibadah dalam 7 menit ke depan. Oh ya teman-teman, kita itu hidup di dunia ini tak lain dan tak bukan pasti semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya apa sih? Supaya kita semua mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu abada, ya'budu, ibadah, yang artinya melayani, patuh, tunduk. Sedangkan menurut terminologisnya sendiri adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah adalah inti dari syariat Islam karena mencerminkan hubungan langsung antara manusia dengan Allah serta mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Teman-teman tahu nggak sih, jika semua ibadah yang tidak didasari oleh syariat Islam maka hukumnya bid'ah. Dan ibadah tidak hanya sebatas menjalankan rukun Islam saja, tetapi juga berlaku semua aktivitas duniawi yang didasari dengan rasa ikhlas untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari ibadah adalah supaya kita sebagai seorang muslim dan muslimah menjadi orang yang bertakwa dan menjauhi segala larangan Allah serta mengingat Allah dalam segala keadaan, baik itu senang, sedih. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya seperti ini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Gimana teman-teman, udah paham belum nih tentang apa itu ibadah? Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya tentang macam-macam ibadah. Jadi, ibadah bila ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Yang pertama adalah ibadah mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu juga disebut dengan ibadah khusus, yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat, tata cara, dan perinci-perinciannya. Adapun jenis ibadah yang termasuk ibadah mahdoh adalah wudhu, tayamum, mandi hadas, sholat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah mahdoh memiliki 4 prinsip. Nah, prinsip yang pertama adalah keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga keberadaannya tidak boleh ditetapkan oleh akal ataupun logika. Kedua adalah tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli, artinya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Nah, yang ketiga adalah bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya sebagai memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyrik. Salat, azan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdoh lainnya. Lalu, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidaknya, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Yang keempat adalah azasnya taat, yaitu seorang hamba dituntut dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan dan ketaatan. Jenis yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh atau disebut dengan ibadah umum, yaitu semua amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melanggar aturan dari Allah. Contoh dari ibadah ghairu mahdoh adalah belajar, zikir, tolong menolong.
Prinsip dari ibadah ghairu mahdhah itu ada 4. Prinsip yang pertama adalah keberadaannya didasarkan tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah tidak melarang, maka ibadah tersebut boleh untuk dilaksanakan. Prinsip yang kedua adalah pelaksanaannya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah. Dalam ibadah ghairu mahdhah tidak dikenal dengan istilah bid'ah. Maka dalam hal ini bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Sedangkan dalam ibadah mahdhah disebut sebagai bid'ah dolalah. Prinsip yang ketiga adalah bersifat rasional, yang mana baik buruknya, untung ruginya, manfaat ataupun madaratnya dapat ditentukan oleh akal ataupun logika. Yang keempat adalah azasnya, yaitu manfaat. Selama ibadah ghairu mahdhah tersebut membawa manfaat, maka ibadah tersebut boleh untuk dilakukan. Dalam kitab Syifa As-Sajah Sarah Safina An-Najah fi Usul Al-Din menerangkan bahwa ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah badaniyah zahirah dan ibadah badaniyah qalbiyah. Ibadah badaniyah zahirah yaitu ibadah yang dilakukan dengan fisik anggota badan, seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Sedangkan ibadah badaniyah qalbiyah yaitu ibadah yang dilakukan dengan hati dan keyakinan, seperti tafakur, tawakal, sabar, ridho dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat, dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 2 ibadah tersebut, yang paling utama didahulukan adalah ibadah badaniyah qalbiyah, karena ibadah seseorang tidak akan diterima tanpa disertai dengan keimanan. Gimana ya teman-teman semuanya? Apakah teman-teman dapat memahami materi yang Zahra sampaikan? Semoga semua ini bisa membawakan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sekian dari saya, Zahra Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.